Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sallallahu alaihi. Yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Sumarti selaku Kepala Sekolah SMP 1 Kutorjo, kepada yang terhormat jajaran staf SMP 1 Kutorjo yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru SMP 1 Kutorjo yang saya hormati, dan tidak lupa anak-anakku siswa-siswi SMP 1 Kutorjo yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kenakan saya di sini sebagai untuk membimbing kalian dalam materi wawasan kebangsaan dan wawasan lingkungan hidup. Wawasan kebangsaan ini sangat penting para generasi muda karena dapat menambahkan upaya pembinaan karakter jati diri generasi penerus bangsa. Dengan wawasan kebangsaan diharapkan para pemuda mampu mengatasi dalam meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Maksudnya gini ya anak-anak, kita sebagai generasi muda tetap harus mempunyai jiwa yang penuh semangat, kayak tokoh pahlawan kita yang selalu tidak pernah letih atau mengeluh dengan semangatnya, seperti kayak Bung Tomo ya, yang tidak asing lagi di telinga kita. Semangatnya para pejuang arek-arek Surabaya, gimana pun caranya kita bangkit dari penjajahan di Indonesia ini. Banyak permasalahan bangsa yang mengancam seperti berita hoax. Saya berharap kepada adik-adik semua ini lebih bijaksana dalam menikmati pemberitaan yang berada di media sosial maupun di Facebook, di IG, WhatsApp, dan yang lain-lainnya, di media sosial yang lain-lainnya. Ini ya, kita sering terpancing dengan isu-isu tentang kebangsaan Indonesia ini. Jangan langsung direspon, oh ini maksudnya berita tidak baik. Jangan langsung punya inisiatif pemikiran seperti itu. Jangan, kita harus dicerna dulu mana yang berita baik, mana yang berita buruk. Kita harus dicerna. Jangan asal-asal dengar si A, oh ini ada berita nggak baik. Jangan, ini jadi pemicu pemecahan kebangsaan kita. Jadi bagaimanapun kita harus tetap meneliti media-media tersebut supaya apa? Supaya nanti kita dapat pemahaman yang lebih jelas mengenai berita-berita yang memicu permasalahan kebangsaan Indonesia ini. Jadi maupun kita tidak tahu, ya harus kita menyikapi dengan bijaksana. Entah berita itunya tidak baik ataupun baik.
Yang penting kita harus berpikir positif, jangan sampai memecah belah kebangsaan Indonesia. Contoh ya, siswa-siswa ini kan banyak, ya nggak banyak ya, ya mungkin ada yang selain agama Islam. Contoh juga ada di sini agamanya Kristen, ada juga agama yang Hindu. Kita harus tetap rukun, jangan sampai kita mengolok-olokkan, oh agamanya ini, agamanya, jangan. Kita harus tetap rukun, tetap satu nusa satu bangsa, tetap berteguh pada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Maupun bagaimanapun tetap harus menjaga kerukunan umat juga, suku budaya ya. Jangan sampai memicu kemarahan orang lain, apalagi di dampak pandemi COVID-19 ini. Wah, pasti marah sekali ya. Tapi tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Kita juga sering pernah dengar waktu cerita Nabi Muhammad SAW, ada suatu kampung yang terkena wabahnya ini sangat parah ya. Tetap perjalanan Nabi Muhammad ini terhenti, soalnya apa? Nggak mau masuk di desa itu, soalnya takut terkena wabah penyakitnya. Ya tetap sebagai kita warga negara Republik Indonesia ya juga mematuhi perintah pemerintah, anjurannya ya tetap memakai protokol kesehatan ya. Yang penting utamanya di sini dalam wawasan kebangsaan, kita tetap harus berpikir positif mengenai berita-berita di media sosial. Jangan sampai terpecah belah mengenai isu-isu tersebut ya. Terus yang kedua, kita tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda dalam agama ya. Jangan sampai memecah belah atau jangan sampai menyinggung perasaannya, oh ini agamaku yang lebih baik, oh itu agamamu yang jelek. Jangan, kita tetap harus rukun ya, menjaga keutuhan ya. Saya ini penting ya, semoga pelajaran yang diberikan menjadi motivasi tersendiri bagi kalian ya. Terus yang kedua, wawasan lingkungan ini pasti banyak sekali. Menjaga alam itu sangat penting, merupakan kewajiban sebagai setiap individu manusia. Jangan sampai kalian merusak lingkungan. Laut, udara, sungai, gunung-gunung, hewan, tumbuhan ini perlu dirawat ya. Sebagaimana ragam anugerah alam ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberlangsungan masyarakat hidup, terutama bangsa Indonesia, terutama bagi Indonesia, manusia juga. Maaf ya, karena apa? Udara ini sangat diperlukan bagi manusia. Makanya tumbuh-tumbuhan jangan ditebang, jangan dirusak ya, dirawat. Kalau sampean cinta lingkungan pasti dirawat ya. Terus di sini dalam
lingkungan hidup kita dianjurkan untuk selalu dalam menjaga lingkungan. Dalam pandemi ini COVID, kita tetap terus mampu untuk terapkan sistem protokol. Yang pertama dengan mencuci tangan. Memang hal sepele dalam mencuci tangan ini, tapi bagaimanapun kita tetap harus mencuci tangan agar terhindar dari virus-virus, supaya sampean tetap sehat. Masa sampean mau makan nggak cuci tangan, habis bermain langsung dipanggil ibu, sini Le makan dulu, masa sampean langsung makan? Dan yang enggak kan, tetap mencuci tangan pakai sabun ya, supaya sehat, supaya terhindar dari bakteri-bakteri. Terus yang kedua, membersihkan lingkungan rumah dan sekolah ya. Tapi kali ini sampean tetap melakukan daring, jadi sampean membersihkan tetap di lingkungan sekitar rumah. Memang ada ayat kebersihan sebagian dari iman ya, memang itu wajib, hadis ya, kebersihan tentang sebagian dari iman. Saya coba bacakan satu ayat tentang hadis kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. An sayyidina Abi Waqasin an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna waha thayyibun yuhibbu thayyiban, nadifun yuhibbun nadafatun, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbun jawada, fadunnu fa'an afanaitum, yang artinya dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Ini juga ada hadisnya. Makanya apa? Kita sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, apalagi di tempat-tempat kalian. Terus banyak wabah yang mengenai penyakit-penyakit di sekitar rumah yang nggak asing lagi. Contoh aja ya, sebelum pandemi tetap dijaga. DBD, demam berdarah, kita tetap harus menjaga kebersihan. Jangan sampai nyamuk-nyamuk itu bersarang di tempat sekitar rumah sampai ya, jangan sampai. Karena apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Kalau sampai terkena penyakit DBD terus dibawa ke puskesmas nggak tanggung, dibawa ke rumah sakit terus sampean dibawa di ruang ICU. Gimana ini? Pasti biayanya mahal ya. Makanya apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Terus yang ketiga, patuh dan taat protokol. Yang ini tetap anjuran dari pemerintah ya, mematuhi sistem protokol kesehatan. Ini banyak yang dilanggar oleh masyarakat. Kalau sampai bepergian ya, gunakan selalu memakai masker. Jangan sampai kena tilang sama polisi ya. Alahnya apa? Sampean nggak bawa masker, padahal masker itu simple, cuma bawa aja dan ditaruh di muka ya, untuk menutupi hidung dan mulut supaya tidak terkena virus ya. Terus yang keempat, penghijauan lingkungan. Menjaga lingkungan ini juga sangat penting ya.
Supaya apa? Supaya tetap menjaga keindahan ya, udaranya biar sangat bagus. Yang suka bepergian ke puncak atau pendaki gunung ya, pasti udaranya sangat segar, sejuk, alami. Beda dengan perkotaan, tapi tetap harus mematuhi kebersihan lingkungan. Kayaknya mental saya tidak akan pernah bisa. Memang ini yang paling disukai sama beda anak laki-laki sama perempuan. Kalau anak perempuan pasti suka merawat tanaman ya, jadi indah, segar, rumahnya juga enak dipandang, itu bersih, segar rumahnya, ada tanamannya. Kalau nggak ada gimana ya. Terus yang 4, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Ini yang terakhir. Bagaimanapun dalam kita di lingkungan, kita harus tetap disiplin. Sekecil apapun, contoh saja, ini hanya sepele tapi manfaatnya banyak. Sampean berjalan sendirian, ada bambu atau pohon yang berserakan di jalan, sampean bersihkan apa sampean tinggalkan tetap di jalan. Pasti sampean kalau sampai disiplin ya, mempunyai jiwa pemikiran yang disiplin juga. Oh, ini tempat umum jalan raya, saya bersihkan dulu biar nggak ada orang yang celaka di tempat ini ya. Itu aja satu perbuatan yang sangat baik, sangat berguna dalam bermasyarakat atau mencintai lingkungan. Sebab karena apa? Sampai saja membersihkan pohon tadi yang tumbang, itu pahalanya sangat besar. Soalnya apa? Itu adalah tempat jalan umum ya, tempat orang lewat, mau ke pasar, mau bekerja, mau ke sekolah ya, sudah dapat ganjaran berlipat-lipat sampai. Cuma dengan satu saja ya, dengan cara yang sepele. Tetap kita dalam pandemi ini, wabah pandemi, kita tetap selalu senantiasa tetap bersyukur kepada kehadirat Allah ya. Bagaimanapun kita tetap harus bersyukur. Contoh saja satu saja, sampean kalau bangun tidur juga harus bersyukur. Karena apa? Sampean masih diberi nafas. Orang bernafas saja bersyukur ya. Bagaimana kalau orang yang kena penyakit sesak? Pasti dibantu dengan oksigen ya. Kalau bernafas dibawa ke rumah sakit, berapa biaya yang perlu dibayarkan untuk membeli oksigen? Kita hanya cuma bersyukur saja ya, bisa menghirup udara yang segar. Makanya apa? Kita harus tetap menjaga lingkungan ya. Semoga tema ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Godho telo, godho gedang, titik kang podo kloso ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.